Ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang digunakan pada saat ini, yaitu media pembelajaran secara online. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian klasifikasi media pembelajaran. Di sini kami sudah merangkum 3 istilah atau 3 pengertian dari klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran adalah media yang paling sederhana dan murah, sampai ada juga media yang paling canggih dan mahal harganya. Lalu yang kedua, media pembelajaran itu media yang dapat dibuat oleh guru sendiri, dan ada juga media yang diproduksi oleh pabrik. Dan yang ketiga, media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan, dan ada juga media yang tersedia di lingkungan masyarakat untuk keperluan bersama. Lalu kita lihat klasifikasi media pembelajaran. Apa saja klasifikasi media pembelajaran itu? Di sini ada media grafis atau visual. Media ini berupa gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, atau chart, grafis, kartun, poster, dan peta atau globe. Lalu ada media audio dan proyeksi. Media ini berupa radio, alat perekam, pita magnetik atau tape recorder, itu untuk media audio, dan ada media proyeksi, itu berupa televisi, film rangkai, dan video. Dan yang terakhir media online dan offline. Media online ini dapat digunakan berupa Google atau YouTube, dan media offline dapat digunakan berupa media kertas untuk dibuat kerajinan tangan. Next, kita akan lihat pengertian dan contoh masing-masing media tadi. Pertama ada media grafis atau visual. Media ini menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang. Contohnya di sini ada poster. Poster di sini dirangkum secara unik, kreatif, dengan warna-warna dan dengan gambar yang menarik sehingga dapat merangsang peserta didik untuk dapat cepat dalam memahami suatu materi yang disampaikan oleh guru. Lalu ada bagan dan foto. Bagan di sini adalah struktur organisasi yang bisa memberikan informasi tentang suatu bentuk organisasi dengan simpel dan dibuat seperti bagan terstruktur. Dan ada juga media foto. Lalu media diagram dan bagan. Ada peta dan globe juga sebagai media visual atau grafis untuk petunjuk suatu arah. Jadi melalui peta ini kita dapat dengan mudah memahami di manakah tempat lokasi yang akan kita tuju. Baik, di sini ada kartun ya sebagai media grafis atau visual. Lalu media audio. Media audio ini merupakan sarana untuk menyampaikan sebuah informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio saat ini banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Next. Ini adalah contoh dari media audio. Contohnya adalah radio. Dengan radio ini, kita bisa mendapatkan informasi yang detail dan jelas
hanya dengan mendengarkan saja. Jadi, radio dapat memberikan informasi terkait informasi apa saja yang ada di luar sana dengan cepat dan tepat untuk didengar oleh penggunanya. Lalu ada tape recorder. Ini hampir sama dengan radio tadi. Dan ada labor bahasa. Next, sekarang adalah media proyeksi. Media proyeksi ini merupakan media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan, dan media ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat media kepada yang melihat atau membaca media tersebut. Ini adalah contoh film rangkai atau bingkai yang merupakan contoh dari media proyeksi. Lalu film gelang dan transparasi. Next, ada televisi dan video. Yang ini adalah media yang sangat banyak digunakan seperti televisi. Di sini kita bisa melihat sumber informasi, mendengar, membaca. Jadi di sini kita bisa mengetahui segala informasi dengan jelas menggunakan media, televisi, dan video. Next, ada media online. Media online ini merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet atau sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Contohnya adalah YouTube dan Google, yang saat ini telah banyak digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga sangat efektif untuk peserta didik yang saat ini terkena pandemi COVID, yang sekarang sedang belajar online, sehingga YouTube sekarang banyak digunakan oleh seorang pendidik atau seorang guru, ataupun seorang pemateri untuk menyampaikan materi, dan itu bisa dilihat, didengar, dan dipelajari oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun, tanpa dibatasi waktu dan ruang. Sehingga YouTube dan Google ini atau media online banyak digunakan oleh peserta didik maupun pendidik saat ini, karena lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah media offline. Media offline ini merupakan media yang tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Contohnya ada media kertas karton ya. Jadi di sini seorang pendidik atau guru menyediakan sebuah alat kertas karton yang di sana mereka membuat sebuah rancangan struktur pembelajaran atau materi yang ingin disampaikan sehingga menarik perhatian siswa, seperti praktikum ya, sehingga siswa itu lebih aktif dan tidak pasif dalam melakukan sebuah pembelajaran. Itulah tadi sekian penjelasan tentang klasifikasi media. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media ada video, visual, grafis, audio, proyeksi, offline, dan online. Media ini dapat digunakan oleh seorang pendidik atau seorang guru untuk bahan sebagai pembelajaran saat ini ya. Apalagi media online itu sangat digunakan saat ini dengan perkembangan zaman yang modern agar belajar itu lebih efektif dan efisien dan dapat menarik perhatian anak sehingga anak tidak bosan dengan pembelajaran yang terlalu monoton dan dapat merangsang pikiran anak untuk lebih aktif lagi belajar sehingga pembelajaran lebih menyenangkan untuk anak atau peserta didik. Sekianlah materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan tentang klasifikasi media pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.